Materi perilaku biaya kelompok 1. Angel Josephine, Milenia Martinez, Putri Anastasia, Amalia Putri, Yuwafa. Selamat belajar. Pembahasan pertama yaitu mengenai dasar-dasar perilaku biaya. Kalian tahu nggak sih apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya adalah istilah umum yang mendeskripsikan apakah suatu biaya berubah di saat tingkat output berubah. Bila suatu biaya tidak berubah di saat output berubah, maka biaya itu dapat disebut sebagai biaya tetap atau fixed cost. Sedangkan biaya yang nilai totalnya berubah seiring dengan perubahan output, maka biaya itu dapat disebut sebagai biaya variabel. Perilaku biaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Mari kita bahas satu persatu mengenai biaya-biaya tersebut. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang waktu yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Dalam rentang yang relevan, maka perilaku biaya dapat ditentukan dengan garis horizontal seperti berikut. Biaya tetap atau fixed cost memiliki karakteristik biaya, yaitu yang pertama, biaya yang jumlah totalnya tetap konstan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Yang kedua, biaya satuan atau unit cost akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin rendah biaya satuannya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah volume kegiatan, maka semakin tinggi biaya satuannya. Biaya tetap untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya tetap diskresi adalah biaya tetap yang dapat diubah dan lebih mudah dihindari berdasarkan kebijakan manajemen. Atau biaya tetap yang pengeluarannya dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, sehingga sering disebut sebagai biaya yang dapat dikelola. Contohnya, biaya iklan. Kebijakan biaya iklan bergantung kepada keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Apakah iklan tersebut akan ditampilkan di radio ataupun di TV dan lain-lain. Nah, biaya iklan juga bergantung pada ukuran dan durasinya, tetapi tidak bergantung kepada berapa banyak yang akan diproduksi dan dijual. Yang kedua, biaya tetap berkomitmen adalah biaya yang tidak mudah diubah, seperti biaya yang melibatkan kontrak jangka panjang. Contohnya seperti biaya sewa mesin, biaya sewa gedung, penyusutan aktiva tetap, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel memiliki karakteristik, yaitu biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan pada volume kegiatan. Misalnya, semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin tinggi pula jumlah total biaya variabelnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah volume kegiatan, maka semakin rendah pula jumlah total biaya variabelnya. Pada biaya variabel, biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Jadi, biaya satuan tetap konstan. Untuk tujuan perencanaan dan pengawasan, biaya variabel dibagi menjadi 3, yaitu engineer variable cost, biaya variabel diskresi, dan biaya variabel bertahap. Apa sih engineer variable cost itu? Engineer variable cost adalah biaya yang input dan outputnya memiliki hubungan yang erat. Contohnya seperti biaya bahan baku. Yang kedua, biaya variabel diskresi, yaitu jumlah total biaya-biaya yang sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Nah, biasanya biaya variabel diskresi ini dikarenakan oleh kebijakan manajemen. Contohnya seperti biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, biaya variabel bertahap, yaitu biaya variabel yang berubah setahap demi setahap dalam waktu tertentu atau tingkat kegiatan tertentu. Nah, contoh biaya variabel bertahap adalah tenaga kerja langsung. Ya, yang selanjutnya saya akan membahas tentang biaya campuran dan biaya bertahap. Yang pertama itu biaya campuran. Apa sih yang dimaksud dengan biaya campuran? Seperti yang kita tahu saja namanya sudah biaya campuran, di mana ada dua karakteristik, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya itu seperti dengan perusahaan membayar gaji karyawan, di mana perusahaan membayarkan gaji pokok yang akan dibayar setiap bulannya dan membayarkan komisi yang telah didapatkan oleh karyawan tersebut. Komisi itu bisa berdasarkan produk yang mereka jual per bulannya atau berdasarkan kemampuan yang telah mereka kerjakan. Nah, biaya campuran ini memiliki karakteristik. Yang pertama itu biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan volume kegiatan. Akan tetapi, sifat-sifat perubahannya tidak sebanding, di mana semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar pula jumlah total biaya yang dikeluarkan. Dan semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula total biaya yang akan dikeluarkan, tetapi perubahannya itu tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan. Nah, untuk karakteristik biaya campuran yang kedua adalah biaya persatuan berubah terbalik, dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Contohnya biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya peralatan, biaya listrik, biaya perizinan dinas, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan tentang biaya campuran, dapat disimpulkan adalah rumus dari biaya campuran merupakan total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Contoh soal biaya campuran. Perusahaan A mempunyai 3 agen penjualan dengan gaji per orang Rp100.000 per bulan dan akan ditambah komisi Rp50 untuk setiap produk yang dapat mereka jual. Jika 10.000 mixer terjual, maka jumlah biaya penjualan yaitu sebagai berikut. Gaji per bulan untuk 3 agen penjualan sebesar Rp300.000, di mana 3 agen penjualan dikalikan Rp100.000 per bulannya. Dan untuk komisi penjualan mixer yaitu sebesar Rp500.000, di mana 10.000 mixer yang terjual dikalikan dengan komisi yang produk yang dapat mereka jual sebesar Rp50. Maka total jumlah biaya penjualan yaitu sebesar Rp800.000, di mana Rp300.000 ditambah dengan Rp500.000 sama dengan Rp800.000. Ya, yang selanjutnya merupakan biaya bertahap atau step cost. Biaya bertahap ini merupakan tingkat biaya yang konstan untuk rentan keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentan keluaran yang sama. Nah, contohnya itu untuk keluaran aktivitas antara 0 sampai 10 unit itu dibutuhkan biaya sebesar Rp100. Nah, untuk keluaran antara 10 sampai 20 unit itu membutuhkan biaya sebesar Rp200. Nah, di mana semakin tingginya aktivitas yang dilakukan dan akan merubah grafik. Nah, grafik ini akan menjadi semakin lebih naik atau mengikuti aktivitas yang telah dilakukan, di mana lebar setiap tahap menunjukkan rentan keluaran yang mengharuskan diperolehnya sumber daya dalam jumlah tertentu. Metode memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel itu ada 3 metodenya. Yang pertama itu metode tertinggi dan metode terendah. Yang kedua metode scatter graph. Yang ketiga metode last square. Tujuan pemisahan biaya semi variabel sendiri yaitu yang pertama perhitungan tarif biaya overhead dan analisis varian. Yang kedua penanggaran fleksibel dan analisis varians. Yang ketiga perhitungan biaya langsung dan analisis varians. Yang keempat analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang kelima ada analisis biaya diferensial dan komparatif. Yang keenam maksimisasi dan minimisasi biaya jangka pendek. Yang ketujuh analisis anggaran modal.
Yang ke-8, analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Asumsi-asumsi fungsi biaya. Perilaku biaya diperkirakan dengan fungsi biaya linier dalam rentang yang relevan. Secara grafis, biaya total versus tingkat suatu aktivitas tunggal yang berhubungan dengan biaya itu adalah suatu garis lurus dalam rentang yang relevan. Fungsi biaya linier adalah Y sama dengan A plus B dikali X, di mana Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan titik potong, B sama dengan kemiringan garis, dan X sama dengan variabel bebas. Dalam metode ini, biaya yang dianalisis disebut variabel dependen dan diplot di garis vertikal atau yang disebut sumbu Y. Aktivitas yang terkait disebut variabel independen yang diplot sepanjang garis horizontal yang disebut sumbu X. Unsur variabel diperoleh dari tren yang diperlihatkan oleh kebanyakan titik data, sedangkan unsur tetap digambarkan sejajar dengan garis dasar dari titik perpotongan pada sumbu Y. Langkah-langkah menghitung biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan titik-titik aktivitas dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua adalah ambil dua titik yang dapat membelah antara titik yang tinggi dengan titik yang rendah. Yang ketiga adalah hitung biaya tetap dan biaya variabel per unit. Yang keempat adalah perhitungan biaya variabel dan biaya tetap menggunakan rumus yang sama dengan metode titik tertinggi dan titik terendah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode titik tertinggi dan terendah yang biasa disebut dengan high and low method atau disingkat dengan HL method. Apa yang dimaksud dengan HL method? HL method merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan garis lurus dengan mencari titik tertinggi dan titik terendahnya terlebih dahulu, yang nantinya akan digunakan untuk menghitung parameter titik potong dan titik miring. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan titik tertinggi adalah suatu titik yang menghasilkan output atau aktivitas yang tinggi. Dan yang dimaksud dengan titik terendah yaitu suatu titik yang menghasilkan output atau aktivitas yang rendah juga. Cara menghitung dengan metode titik tertinggi dan titik terendah yaitu ada 3 step. Yang pertama mencari biaya variabel, yang kedua mencari biaya tetap, kemudian yang ketiga mencari persamaannya. Nah, rumus dari biaya variabel yaitu biaya titik tertinggi dikurang biaya titik terendah dibagi output tertinggi dikurang output terendah. Cara kita mengingat agar lebih mudah yaitu selisih biaya tertinggi dan terendah dibagi selisih output tertinggi dan terendah. Di situ kita nanti akan menentukan biaya tetapnya. Kemudian step yang kedua yaitu ada pencarian biaya tetap. Cara mencari biaya tetap yaitu dengan rumus total biaya tertinggi dibagi tarif biaya variabel dikali output titik tertinggi. Di situ kita mendapatkan biaya tetapnya. Kemudian step yang ketiga ada persamaan. Cara mencari persamaan yaitu dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Di sini A yaitu biaya tetap ditambah B merupakan biaya variabel. Nanti kita akan mendapatkan langsung persamaannya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Bisa kalian lihat di sini ada bulan Januari sampai Juni, biaya perawatan dan jam tenaga kerja langsung. Kita diminta menggunakan metode titik tertinggi dan terendah untuk menghitung tarif biaya variabel dan biaya tetap. Sekarang kita akan masuk step pertama yaitu mencari tarif variabel. Di sini kita sudah menentukan sesuai dari data tabel yang di atas yaitu titik tertinggi dari aktivitasnya yaitu 5.600 dan terendahnya 2.400. Kemudian ada biaya titik tertingginya 1.120.000 dan titik terendahnya 800.000. Nah, kemudian di sini di tabel ini kita mempermudah dengan langsung mencari selisihnya, yaitu dengan cara 5.600 dikurang 2.400
hasilnya 3.200, dan untuk biayanya 1.120.000 dikurang 800.000 dengan hasil 320.000. Cara mencari tarif variabelnya yaitu dari selisih biaya dibagi selisih aktivitas, yaitu 320.000 dibagi 3.200 dengan hasil 100. Selanjutnya kita masuk ke step kedua, yaitu mencari biaya tetap. Di sini sudah tertulis total biaya, biaya variabel, dan biaya tetap. Di sini total biayanya yang tertinggi ada 1.120.000 dan terendahnya 800.000. Yang kedua ada biaya variabel. Nah, biaya variabel, cara menentukannya yaitu tarif biaya variabel dikali output atau aktivitas tertinggi atau terendahnya. Nah, di biaya variabel ini 5.600 untuk aktivitas tertinggi dikali 100 dan dapatlah hasil 560.000. Kemudian di titik terendahnya ada aktivitas terendah 2.400 dikali tarif variabel hasilnya 240.000. Kemudian total biaya dikurang biaya variabel yang hasilnya biaya tetap, yaitu 1.120.000 dikurang 560.000 hasilnya 560.000. Untuk terendahnya ada 800.000 dikurang 240.000 yang hasilnya 560.000. Kita sudah menentukan dan mendapatkan tarif variabel dan biaya tetapnya. Selanjutnya kita akan masuk step ketiga, yaitu persamaannya. Persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah BX. A merupakan biaya tetap dan B merupakan biaya variabel. Di sini kita mendapatkan A 560.000 tambah 100X, dan itu merupakan persamaannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode least square atau biasa kita sebut dengan kuadrat terkecil. Nah, metode ini menggunakan sebuah persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y sebagai total secara keseluruhan biaya, dengan A sebagai biaya tetap, B sebagai biaya variabel, dan X merupakan output ataupun volume besarnya kejadian yang akan terjadi. Nah, untuk mencari rumus B dan A adalah sebagai berikut seperti yang tertera. Nah, dengan B yaitu N dikali jumlah X dikali Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi dengan jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan. Nah, setelah mengetahui B-nya, kita dapat mencari besaran A itu seperti apa. Nah, untuk mengetahui besarnya A seperti pada rumus, A itu bisa kita dapat dari jumlah Y dikurang dengan B yang sudah kita dapat dari rumus sebelumnya dikali dengan jumlah X dibagi dengan N. Nah, N itu apa? N itu adalah banyaknya data yang kita hitung dalam periode itu. Misalnya biasa menggunakan bulan, maka misalnya digunakan jumlahnya adalah bulan Januari hingga bulan Maret, berarti jumlah N adalah 3 Januari, Februari, dan Maret, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang akan tertera pada berikut. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa di sini ada tabel yang menggambarkan dari bulan Januari hingga bulan Mei mengenai biaya penyetelan dan waktu penyetelan, dengan biaya dilambangkan dengan Y dan waktunya dilambangkan dengan X seperti data berikut. Nah, dengan data yang ada, untuk mencari besarnya persamaan, kita harus mengetahui dulu berapa besarnya XY jumlahnya, besar X dikuadratkan, dan besarnya Y dikuadratkan. Seperti tabel berikut. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa X kali Y sebesar 1000 dikali 100 yaitu 100.000. Lalu dilanjut dengan besarnya X kuadrat yaitu 100 dikuadratkan menjadi 10.000, dan Y kuadrat yaitu 1000 dikuadratkan menjadi besar 1 juta, dan seterusnya untuk
dan seterusnya untuk bulan Februari, Maret, April, hingga Mei. Lalu seluruhnya dijumlahkan dari jumlah Y, jumlah X kali Y, jumlah X kuadrat, dan jumlah dari Y kuadrat seperti pada tabel ini. Setelah memasukkan besarnya jumlah N yaitu 5, selanjutnya masukkan jumlah X kali Y yaitu 3.900.000, lalu dikurang dengan jumlah X kali jumlah Y yaitu 1.500 dikali 10.750, lalu dibagi dengan N dikali jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X dikuadratkan yaitu 5 dikali 550.000 dikurang dengan 1.500 dipangkatkan 2, maka menghasilkan besaran yaitu sebesar 3.375.000 dibagi dengan 500.000 menghasilkan 6,75. Itu merupakan besaran B itu sendiri. Lalu bisa kita lanjutkan untuk menghitung besarnya A dengan rumus tadi, jumlah Y dikurang B dikali jumlah X dibagi dengan N. Tinggal kita masukin jumlah Y nya itu kan besarnya sebesar 10.750, kita kurang B tadi 6,75 dikali dengan 1.500 itu jumlah X, kita bagi dengan N yaitu 5, maka menghasilkan A sebesar 125. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui persamaannya yaitu menjadi Y sama dengan A plus BX menjadi Y sama dengan 125 ditambah dengan 6,75X. Sekian. Pemisahan biaya semi variabel ke biaya tetap dan biaya variabel harus dilakukan oleh manajemen karena bermanfaat untuk yang pertama, untuk perencanaan dan pengandalian, seperti menyusun rencana biaya yang lebih teliti untuk aktivitas tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, pengambilan keputusan secara rasional dengan memperlihatkan biaya variabel. Dan yang ketiga, untuk membuat laporan prestasi yang lebih adil dengan memperlihatkan biaya variabel yang terkendali. Keunggulan dan kekurangan masing-masing metode. Metode yang pertama yaitu titik tertinggi dan terendah. Metode ini memiliki keunggulan yang pertama pada objektivitas, di mana penggunaan sekumpulan data tertentu akan menemukan hasil yang sama. Yang kedua, perhitungan metode ini paling praktis. Tetapi, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu dengan menggunakan dua titik, tidak akan mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode yang kedua yaitu metode least square. Metode ini memiliki keunggulan yaitu metode yang paling objektif dan paling cermat karena metode ini memperhitungkan seluruh data ketika menghitung rumus biaya. Dan metode ini juga tidak memiliki kelemahan. Yang ketiga adalah metode scatter graph. Metode ini memiliki kelebihan yaitu memberi analisis biaya kesempatan untuk memeriksa data secara visual atau pendekatan grafik atau diagram. Metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu metode ini tidak memiliki kriteria objektif dalam pemilihan garis terbalik. Yang kedua, kualitas rumus biaya bergantung pada kualitas penilaian subjektif analisis.